Gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima dia pang-6. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Pengusaha Yusuf Hamka mundur sebagai kader Partai Golkar tak lama setelah Erlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum atau Ketum Partai berlambang pohon beringin tersebut. Adapun surat pengunduran dirinya telah diserahkan pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024 ke kantor DPP Partai Golkar. Yusuf Hamka mengatakan surat tersebut telah diterima oleh staf Sekjen DPP Golkar. Mundurnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu tentu membuat publik heboh. Pasalnya berurutan dengan mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Adapun Erlangga juga telah menyerahkan surat mundur sebagai Ketum Golkar pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Babah Alun mengatakan sejumlah alasannya mundur sebagai kader Golkar. Pertama, keluarganya tidak setuju ia terjun ke politik. Babah Alun juga mengungkapkan alasan lainnya bahwa dirinya mengundurkan diri dari kader Golkar karena sebentar lagi akan memiliki cucu. Di sisi lain, pihak keluarga meminta dirinya untuk melanjutkan cita-citanya membuat banyak masjid di Indonesia. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta Babah Alun untuk menjadi orang bebas dan fokus menjadi pekerja sukacita. Hal yang terpenting, kata Babah Alun, dirinya mundur dari kader Golkar karena kecewa Erlangga mundur dari Ketua Umum Golkar. Dia meyakini Erlangga sudah terzalimi oleh pihak tertentu. Ia menyampaikan Erlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya juga sebagai kader Golkar. Namun Babah Alun enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Erlangga. Hal yang pasti, kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di tanah air. Ya, Pak Sekjen itu belum datang lagi. Sebentar. Tapi saya akan mau cepat-cepat karena masih banyak ada urusan lain. Ya. Oh tadi jadi yang menerima siapa Pak? Ibu. Staf Sekjen. Bapak memang tidak mau menunggu Sekjen terlebih dahulu? Ya, karena Pak Sekjennya masih ada acara lain. Saya pikir ya, kita nggak usah ganggu. Kemarin mau mundur karena memang Babah Alun bilang ada kekuatan besar yang Babah Alun terasa, tapi di surat Babah Alun justru bilang karena alasan istri dan anak ingin bangun masjid. Ini sebenarnya gimana Babah Alun? Ya, gimana saya kekuatan besar ya kekuatan istri saya sama anak-anak saya yang suruh saya mundur gitu. Itu kan kekuatan yang paling besar buat saya di keluarga. Kalau saya panglima dia pang-6. Gitu. Babah Alun sebelumnya bilang kalau misalkan temannya dibully, Babah Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Erlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Gitu jadi pengunduran diri Pak Yusuf Pak Erlangga begitu? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa innalillahi roji'un. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Mantap memutuskan berhenti sebagai kader Partai Golkar, Yusuf Hamka mengaku kecewa seusai mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai berlambang pohon beringin tersebut. Pria yang akrab disapa Babah Alun itu mengatakan bahwa Erlangga telah terzalimi pihak tertentu. Ia meyakini Erlangga telah mengalami hal yang kasar dan keras. Dia pun khawatir kejadian itu nantinya akan menimpanya sebagai kader Golkar. Namun, Yusuf Hamka enggan merinci maksud kejadian kasar dan keras yang dialami Erlangga. Hal yang pasti, kejadian tersebut telah membuatnya kecewa dengan kancah politik di Indonesia.
Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Babah Alun tersebut mengaku tahu banyak soal mundurnya Erlangga dari Ketua Umum Golkar. Namun, ia enggan mengungkapkan ke publik karena merasa bukan kapasitasnya. Saat ditemui awak media pada hari Senin 12 Agustus 2024, seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya, Babah Alun mengaku akan tetap menemani Erlangga. Dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Erlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu Tapi kita kan harus Pak akui. Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu tanya. Tapi ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Balon isu menggiring kalau misalkan ada nama Gibran Raka Buming Raka ada Secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa? Walau alam bisawab. Tahu saya karena saya di Bandung. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh, Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh yang ini. Oh, Sena. Sena ya? Dari Kompas. Sena. Bener mau bilang ke Tegalega kemarin Ya, minggu, saya juga saya dengar. Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Iya, iya. Dan kebenaran itu hari Kamis bukan Jumat. Iya, Kita waktu pas ketemu Kamis. Pak Yusuf di Saya juga rumahnya Pak ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak Yusuf, tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi. Itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran, Mbak. Siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime. Pengusaha Yusuf Hamka mengaku akan terus menemani Erlangga Hartarto meski dirinya memutuskan mengundurkan diri sebagai kader Partai Golkar. Pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024, ia mengatakan bahwa Erlangga tidak akan berjalan sendirian. Dukungan tersebut disampaikan Yusuf Hamka di depan awak media seusai ia menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader di kantor DPP Golkar Jakarta. Pos jalan tol itu terlihat seorang diri mendatangi markas DPP Golkar sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat tadi. Setibanya di lokasi, dia terlihat membawa sepucuk surat yang akan diberikan kepada petinggi Golkar. Namun beberapa saat kemudian, ia keluar dan menyapa awak media. Secara lantang dan tegas, Yusuf Hamka mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang berbunyi, Pak Erlangga, I will be with you and I don't like you walk alone. Artinya, Yusuf Hamka akan selalu bersama Erlangga dan dia tidak ingin Erlangga berjalan sendiri. Pak Erlangga, you are not alone. Ya. I will be with you and I don't let you walk alone. Kalau Bapak sendiri alone nggak? Bapak sendiri alone nggak? Atau ada temennya? Kita cari temennya. Ini ada. Saya selalu rame karena teman saya adalah umat. Setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL sama ojol. Jadi they are my friend, all my friends. So saya punya prinsip hidup, yaitu yang tadi saya bilang. Kalau NKRI harga mati, loyalitas harga pasti. Mbak, ini ada yang menduga Disebut tersangkut kasus hukum yang tahun lalu kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprindik yang siap untuk diteken untuk penangkapan Pak Erlangga begitu. Walau alam saya nggak tahu, tapi saya juga dengarnya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga gitu kan. Tapi Pak Erlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak cerita, saya belum ada komunikasi. Benar, sejak Jumat malam kami makan di Dominika Restoran, bubar, waktu itu ada Ketua MPR, kita makan sama-sama. Pak Erlangga, you are not alone. Ya. I will be with you and I don't let.
Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.